Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Senin tanggal 27 Maret 2023. Ya, seperti biasa, sebelum saya mereview saham-saham tersebut, saya akan mereview pergerakan IHSG minggu lalu ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat pergerakan IHSG minggu lalu berhasil mengalami technical rebound dan ini sesuai dengan ekspektasi market ya. Memang kemarin pada saat IHSG turun, kita melihat bahwasanya IHSG sudah menyentuh support ya. Jadi support kalau kita lihat di sini support kuatnya berada di kisaran 6.557 ya di bulan Januari tanggal 11. Nah, kemarin di tanggal 16 Maret 2023 sebetulnya sudah tertembus ya supportnya berada di 6.542, namun berhasil eh, terjadi rejection support sehingga pada saat closing ada tekanan buyer di sini ya, sehingga kalau kita lihat candlesticknya membentuk shadow atau ekor di bawah. Nah, ini menandakan signal bullish reversal seperti itu. Nah, keesokan harinya kita tahu di tanggal 17 bulan Maret di 2023 ya IHSG berhasil rebound. Nah, ini kalau kita lihat kenaikannya lumayan fantastis ya, 1,78%, dan diikuti beberapa saham blue chip yang naik signifikan terutama di sektor big cap bank. Nah, kalau teman-teman lihat polanya IHSG, kita tahu memang secara trend channel dia masih downtrend ya, teman-teman. Nah, kalau kita tarik garis, trennya masih downtrend. Namun ini kemarin sementara kita lihat dia sudah berhasil rebound dan membentuk pattern double bottom ya di sini ya. Jadi di sini ada lower dari support, kemudian ini berhasil rebound dan sejajar dengan support sebelumnya. Dengan kata lain, ada potensi IHSG ini bisa naik hingga 6.800 up ya. Apabila kita sebagai patokan bahwasanya di sini adalah neckline. Ya, jadi ada potensi IHSG akan ngetes ke atas lagi ya, ke downtrend channelnya ini sekitar 6850. Kalau bisa ketembus, dia akan menuju sekitar 6960 sebelum akhirnya nanti dia harus koreksi wajar lagi. Apakah dia akan koreksi melanjutkan downtrend channelnya ataukah dia nanti uptrend ya? Kita nantikan saja pergerakan IHSG berikutnya. Nah, selain itu pergerakan IHSG ini juga diiringi dari blue chip bank yang sebelumnya kemarin kalau teman-teman ngikutin video saya sebelumnya itu mengenai dividen saham. Nah, itu memang disambut positif oleh market, terutama Bank Mandiri, kemudian BRI kemarin sudah, terus kemudian BCA, BNI. Bahkan kalau saya hitung ketika dividen yieldnya Bank Mandiri 5%, kenaikan harga sahamnya udah lebih dari 5%. Kalau kita lihat di sini Bank Mandiri 2 hari terakhir kemarin dia sudah naik hampir 10% ya, teman-teman ya. Jadi menurut saya ini benar-benar direspon positif oleh big fund ya istilahnya. Nah, ini Mandiri kalau kita lihat kemarin ex date dividennya itu di tanggal, kalau nggak salah ini di tanggal, kita cek ya. Nah, ex date dividennya untuk Bank Mandiri itu di tanggal 27 teman-teman. Berarti besok besok ini ya, besok Senin gitu loh. Jadi kemungkinan Bank Mandiri besok Senin akan kebanting sekitar 500 poin atau sekitar 4-5% ya, sesuai dengan nilai dividennya. Bahkan bisa juga berpotensi ARB. Sedangkan Bank BNI nilai dividennya adalah 392 rupiah per lembar saham dan ini ex date-nya di tanggal 28 yaitu hari Selasanya. Sedangkan BCA ini di tanggal 29. Artinya Senin, Selasa, Rabu 3 hari ke depan mulai besok IHSG pergerakannya cenderung volatil ya. Karena
Kenapa saya bilang seperti itu? Karena baik Bank Mandiri, BBNI dan BBCA ini akan potensi kebanting 3 hari ke depan. Dan ketika mereka kebanting, otomatis juga akan pengaruh ke IHSG. Karena market cap-nya dari ketiga bank tersebut tuh sangat besar. Jadi ketika mereka turun 1% aja dari salah satu ketiga bank tersebut, maka IHSG bisa saja minus 30 sampai 50 poin seperti itu, teman-teman. Ya. Namun kalau ternyata minusnya nggak dalam, ya selamat, saya ucapin selamat buat teman-teman yang berspekulasi berani mengambil momentum kenaikan dividen ya, momentum kenaikan dividen Hamin 1 minggu melakukan akumulasi pembelian untuk Bank Mandiri, BNI dan BCA. Oke ya, itu mengenai review IHSG. Kita langsung aja membahas saham yang akan kita bahas malam hari ini. Ada lumayan banyak saham ya yang akan kita bahas. Jadi yang pertama ada BBTN, kemudian Indofood, Cepin, Akra, AMRT, Aces, Dharma, Sagi, Elite, dan Tron. Oke, yang pertama kita akan bahas BBTN. Oke, jadi kalau kita lihat BBTN ini adalah salah satu big cap bank yang memang downtrend juga ya, downtrend parah ya dibanding bank-bank yang lain gitu loh, dibanding BRI, dibanding Bank Mandiri. Ini masih posisinya terjadi downtrend ya, dan downtrendnya ini cukup cukup dalam ya, kalau kita lihat cukup dalam. Bahkan sebelum dia rebound dia membentuk lower low kembali nih di 1150 ya. Nah, ini kemudian kemarin juga dia ada info bagi dividen yang direspon positif oleh market. Nah, nilai dividennya adalah Rp43 per lembar saham. Cum date-nya di tanggal 28, yaitu hari Selasa. Nah, ketika tiga bank tersebut, Bank Mandiri, BNI, sama BCA 272829 akan terjadi ex-date dividen, sedangkan Bank BTN itu malah terjadi cum date dividen di tanggal 28. Sedangkan 28 itu adalah hari Selasa, besok udah Senin. Jadi sebetulnya kenaikannya sudah mulai terbatas ya, tinggal hari Senin dan Selasa. Selasa itu kemungkinan kenaikannya juga nggak begitu besar. Jadi paling nggak Senin besok lah harusnya masih direspon positif oleh market. Namun kalau kita melihat kemarin BTN di hari Jumat itu rebound naiknya cukup kenceng ya, 5% atau naik Rp65 per lembar saham. Sedangkan kalau kita lihat dividennya itu cuman Rp43 per lembar saham. Artinya kenaikan Bank BTN ini sudah melebihi dari dividen yang diberikan, sama kayak Bank Mandiri, sama kayak Bank BNI, dan sama kayak Bank BCA. Kenaikannya melebihi dari dividen yang diberikan. Nah, kalau kita berkaca ke blue chip bank yang sebelumnya sudah cum date, saya pikir BBTN ini akan mengikuti jejak ketiga saham tersebut ya. Jadi kemungkinan dia masih akan potensi naik untuk menyambut cum date dividen gitu loh. Nah, potensinya kemana? Nah, potensinya kemungkinan dia akan ngetes ke trendline berikutnya ya. Nah, kita lihat support berikutnya, kemungkinan dia akan ngetes ke sini ya, 1295. Ini resist terdekat, kalau bisa ketembus kemungkinan besok akan mencoba ke 1345 ya, atau 1350. Kira-kira di area itu kemudian dia akan koreksi. Nah, kemudian BBTN ini sudah turun cukup dalam. Artinya karena penurunan yang dalam, harusnya masih ada ruang kenaikan untuk saham tersebut. Oke ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari sisi MACD-nya, ini memang masih distribusi, tapi ini sudah ada tanda panah signal buy. Jadi ini sudah mulai membentuk pola uptrend gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi momentum, RSI juga sudah mulai bergerak ke atas ya, menandakan ini sudah mulai fase uptrend ya. Walaupun secara jangka menengah dia masih downtrend gitu teman-teman. Jadi BBTN ini
Sarannya buat saya, buat teman-teman, buat trading pendek aja atau scalping aja untuk menyambut kumdet dividen dari BBTN seperti Bank Mandiri, BNI, sama BBCA. Oke ya, saya rasa untuk BBTN udah cukup. Kita langsung aja ke INDF. INDF ini adalah sektor konsumer ya, Indofood ya. Indofood, ICBP sama-sama sektor konsumer. Dan kalau kita melihat memang kemarin sudah turun cukup dalam ya. Terus pada saat penurunan kemarin sudah kena bottom supportnya ya, hampir dekat bottom support di sekitar 6.000, dan ini berhasil rebound. Saham ini adalah saham yang tahan terhadap krisis. Jadi walaupun terjadi kenaikan suku bunga The Fed, kemudian BI rate naik di Indonesia, kemungkinan saham di sektor konsumer masih defensif, masih kuat gitu loh, karena memang tahan terhadap krisis. Dan kalau kita melihat di sini memang kelihatan udah bergerak di atas MA5, dan potensi berikutnya kalau kita melihat di sini dia sudah ini ya, sudah keluar dari downtrend channelnya, dia udah patah ya, udah mulai up ke atas. Dan kalau kita melihat secara resisten seharusnya dia masih bisa potensi up ke 6.500-an ya. Saham ini cocok untuk swing ya, karena untuk scalping pun juga biasanya rata-rata kenaikan cuma 1-2%. Cocok buat teman-teman yang pakai modal gede ya, cocok ya. Jadi bisa untuk scalping, bisa juga untuk swing. Kalau kita lihat dari sisi volume memang sudah mulai ya, ini mulai terjadi volume, ini fase distribusi, dan ini sudah mulai fase akumulasi. Oke ya, itu untuk INDF. Kita langsung aja berikutnya ke Cepin. Nah, Cepin ini sektor pakan ternak ya. Cepin ini sama kayak Jamfa. Jadi biasanya kalau menjelang lebaran itu kan harga apa ya, harga telur, kemudian harga ayam itu kan mulai naik. Nah, saham-saham ini sebetulnya untuk produksinya biasanya akan istilahnya dikurangi, karena biasanya kalau semisal nanti terjadi oversupply, overproduksi, takutnya nanti tidak bisa menjaga harga di pasar gitu loh, otomatis. Jadi penurunan saham ini juga salah satunya penyebab hal tersebut. Kemudian ada lagi berita kemarin mengenai flu burung ya, walaupun belum berdampak meluas. Nah, ini juga sebagai sinyal negatif ke saham sektor ini ya. Cuman kembali lagi, Cepin ini adalah saham yang blue chip dengan fundamental yang cukup kuat, yang sudah teruji bertahun-tahun. Dan dari sisi dividen juga, dia juga rutin bagi dividen gitu loh. Nah, otomatis harga yang sudah turun cukup jauh ini lumayan menarik ya untuk kita lihat. Nah, ini kemarin berhasil rebound dari bottom supportnya di sini ya. Nah, dekat 4.800-an dia sudah keluar. Ini terakhir di bulan Mei, dan ini bulan Mei 2022, dan ini sudah rebound kemarin ya. Sekarang di atas level psikologis 5.000 kembali. Nah, secara short term harusnya dia akan ngetes bekas support yang sudah dijebol atau sudah ditembus, yaitu sekitar 5.250 ya. Jadi ada potensi kenaikan sekitar 2-3% lagi untuk saham ini ya. Nah, saham ini sebetulnya juga cocok untuk swing sama scalping ya. Jadi memang pergerakannya ya cenderung defensif juga. Nah, kalau kita lihat secara trendline memang kemarin udah patah ya. Nah, udah patah. Jadi kalau kita melihat, sebutnya bisa kita sebut secara pattern membentuk pola racing wedge ya. Nah, penurunannya maka dalam gitu. Nah, penurunan dalam ini memang sudah tercermin ya dari pola patternnya dia. Itu ya teman-teman. Oke, dari sisi MACD ini sudah menunjukkan signal buy dengan tanda panah ini ya, panah merah. Nah, ini ada barnya warna merah yang tinggi ke atas menunjukkan signal akumulasi. Sedangkan untuk RSI-nya juga masih di bawah tapi sudah menunjukkan signal buy.
Oke teman-teman ya, itu mengenai Cepin. Kita langsung aja ke Akra. Untuk Akra sendiri kemarin barusan rilis laporan keuangan full year 2022, labanya naik 100% lebih, dan itu langsung diapresiasi market ya. Terlihat volume perdagangan di tanggal 24 kemarin cukup signifikan, volume mencapai 1,4 juta lot dengan kenaikan mencapai 683%. Dan kalau kita melihat berhasil keluar dari downtrend channelnya dia dan sideways-nya dia ya. Kalau kita melihat ini up channel, kemudian ini downtrendnya kemarin ya, terus ini juga sudah keluar ya. Nah, ini sudah membentuk resisten baru di sini, udah ketembus. Nah, ini ada shadow di atas menandakan kemarin ketika menjelang closing itu ada tekanan jual yang lumayan kuat. Nah, ini setelah dia breakout ya, setelah dia breakout dari all time high-nya di 1580, terjadi koreksi di sini. Kemungkinan seharusnya kalau ada shadow seperti ini besok harusnya profit taking wajar. Nah, ketika profit taking wajar, saran saya teman-teman bisa tampung koreksi tersebut di dekat harga 1470. Nah, saham ini juga bisa digunain momentum untuk swing antara 1 minggu sampai 2 minggu ya. Jadi tunggu koreksian dulu teman-teman. Nah, tunggu koreksian, kemudian nanti terjadi pullback ya di sini. Nah, ini tunggu koreksian ke sini. Nah, kemudian nanti akan rebound lagi ke sini ya. Selama yang support 1470 ini yang kemarin ditembus dia nggak jebol ke bawah lagi, itu teman-teman bisa akum di sini. Seperti itu ya. Itu trading plan-nya mengenai Akra. Nah, ini untuk MACD-nya dia juga baru golden cross, baru akumulasi. Nah, biasanya kalau kita lihat MACD-nya ini bisa berlangsung sampai 2 minggu sampai 3 minggu ya ini ya. Nah, ini baru naik 1 kali. Nah, potensinya ke depan masih uptrend gitu ya. Sangat bagus kalau kita lihat secara chart untuk sahamnya Akra ini. Kalau kita melihat saham-saham blue chip kemarin sudah rontok semua, banyak yang chartnya downtrend. Ini untuk Akra chartnya masih anomali dengan IHSG teman-teman. Oke ya, kita langsung lanjut ke AMRT ya teman-teman ya. AMRT ini sektor retail ya. Ini kalau kita melihat memang kelihatan banget dia sideways ya. Dia sideways di sini, sideways kecil-kecil di sini ya teman-teman ya. Terus secara primary trend ini masih uptrend ya. Masih uptrend, tren besarnya masih uptrend kuat. Kemudian secara short term memang dia kelihatan sideways ya. Justru sideways ini adalah kalau kita melihat adalah fase akumulasi ya, dimana fase akumulasi ini biasanya bandar atau fund biasanya masih dalam tahap ngumpulin barang kayak gitu. Nah, ini kemarin kelihatannya sudah mulai ngetes untuk breakout dari fase sideways-nya dia ya. Nah, terlihat ini candle membentuk spinning top ya di sini ya. Nah, ini ada shadow di bawah dan di atas menandakan tekanan beli dan jual sama-sama kuat. Nah, kalau kita melihat di sini secara MACD dia sudah golden cross. Nah, ini sudah ada panah signal buy dan ini sudah menunjukkan fase akumulasi. Dan kalau kita lihat dari sisi RSI ini masih menunjukkan ke atas ya. Lantas di manakah kita melihat resistnya? Nah, kalau kita lihat resistnya di dekat 3000 ya, teman-teman ya. Nah, di dekat 3000 potensinya kalau 3000 tembus dia bisa ke 3100 untuk swingnya, teman-teman. Untuk AMRT ini pergerakannya sih kadang ini ya, memang kecil-kecil seperti ini, naiknya cuma 1%, 2%. Tapi kalau teman-teman melihat secara track record, secara ketika dia benar-benar ditarik itu langsung sekali naik bisa 11%.
10%, 9% kayak gitu teman-teman. Jadi menarik untuk dibuat scalping dan trading gitu loh. Kalau dilihat secara bandarmologinya, BK ya, ada BK asing yang akumulasi 42.000 lot dan yang jualan PD dan KZ. Nah ini ya terlihat asing akumulasi terus ya dari awal Maret ya sampai tanggal 24. Oke teman-teman ya, untuk AMRT saya rasa cukup. Kita langsung ke S Hardware. Nah, S Hardware mungkin kalau teman-teman ngikutin YouTube saya di awal tahun 2023 itu sudah saya rekomendasiin untuk scalping dan swing ya. Nah, ini terlihat di area ini saya rekomendasikan untuk buy, dan kemarin dia breakdown dari up channelnya dia dan memasuki fase downtrend kembali secara short term ya. Tapi kalau kita lihat kemarin berhasil rebound dan naik di atas MA5 ya. Ini fase setwistnya dia dan ini sudah bergerak di atas MA5. Ini positif, ada kemungkinan dia akan ngetes ke 480 ya. 484, 480 bekas channel supportnya dia ya. Bekas channel supportnya dia di sini. Kalau dia berhasil nembus 484, 486, kemungkinan dia bisa bergerak range ke 500 kembali untuk S ya. Biasanya saham ini mendekati hari raya itu bergerak ya, karena biasanya di hari raya penjualan mereka juga rame ya teman-teman. Kalau dilihat dari sisi MACD memang di sini masih fase distribusi, jadi untuk swing masih kurang menyarankan ya saya, karena ini masih terlihat fase distribusi. Tapi untuk kita lihat secara momentum ini sudah murah ya. Ini udah murah, udah di bawah, udah oversold lah istilahnya. Oke ya, itu untuk S Hardware. Kita langsung lanjut ke DRMA atau Dharma. Dharma ini adalah sektor CPO ya. Kalau kita lihat kemarin sempat uptrend kenceng ya di saat sektoralnya dia lagi sepi, dan kemarin bisa technical rebound cukup kenceng 9%. Kita melihat di sini secara RSI dia sudah murah ya. Terus kemudian ini masih distribusi ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya ini buat scalping aja sih besok. Kalau misalnya dia bisa bergerak di atas 790 atau 800, teman-teman bisa ikutin nih, bisa scalping ya di RMA. Nah ini teman-teman, sama teman-teman lihat transaksi yang HK sama HQ-nya ya. Kalau yang HK rame dan masih atraktif, teman-teman bisa scalping. So far kalau kita lihat asing akumulasi terus ya di sini. Sudah 2 bulan lebih akumulasi. Oke ya, serasa di NMA cukup. Kita langsung aja ke Sage ya. Ini saham IPO. Saham ini sebetulnya saya tidak menyarankan. Saham ini buat teman-teman yang paham resiko aja, atau istilahnya yang disiplin stop loss, yang paham resiko aja. Jadi buat teman-teman pemula ya jangan coba kalau memang belum paham resikonya gitu loh. Karena saham ini kalau kita lihat secara track record dia pernah ARB berjilid-jilid, dan bukan tidak mungkin dia bisa saja untuk ARB berjilid-jilid kembali gitu loh. Dan kemarin berhasil ARA ya. Berhasil ARA, kemudian volumenya cukup kuat 165%, dan MACD-nya ini sudah masih distribusi tapi hampir positif ya teman-teman. Nah ini ada gap yang masih belum ketutup di sini ya. Kemungkinan besok akan ngetes ke sini kemudian terjadi koreksi kembali. Di 161 adalah target dari Sage ya. Kemudian kalaupun nggak jadi ke sana, dia kemungkinan akan turun dan potensinya bisa ARB.
nggak banyak yang bisa saya katakan untuk saham ini karena saham ini adalah saham IPO teman-teman ya. Belum kelihatan track recordnya. Oke, kita langsung aja ke saham elit. Sama kayak Sage, saham ini juga saham IPO teman-teman. Cuman yang menarik di sini adalah saham ini sempat diramein oleh Bang Hotman Paris ya teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu Hotman Paris Hutapea, pengacara top terkenal di Indonesia. Nah itu juga dia sempat memegang kepemilikan saham ini gitu loh. Dan kalau kita melihat saham ini cukup atraktif ya, kalau kita lihat grafiknya masih potensi uptrend ya, up channel di sini. Dan ini kemarin sudah all time high ya, udah all time high di sini, udah ketembus resistennya. Karena dia membentuk spike volume yang cukup tinggi dan candlestick yang jauh dari MA5, kemungkinan sih besok akan profit taking wajar ya, seharusnya profit taking wajar. Tapi kalau masih bisa naik, teman-teman bisa ikutin aja untuk scalping. Kalaupun dia turun, teman-teman bisa buy on weakness ya. Ketika turun, teman-teman bisa beli, ikutin aja. Karena saham ini secara tren sangat kuat, sangat bagus ya, secara chart gitu loh. Nah ini untuk MACD-nya dia sudah akumulasi ya, fase akumulasi. Oke. Saya rasa elit cukup, kita langsung aja ke Tron ya. Tron ini juga sama IPO juga, sama kayak elit, sama kayak Sage. Nah ini yang menarik adalah ketika Sage ARB berjilid-jilid dan technical rebound, ini dia masih di atas nih, sama kayak elit, chartnya masih uptrend dan ini berpotensi untuk all time high. Kemungkinan besok akan all time high ke 304. Jadi ada potensi kenaikan sekitar 5% lagi ya teman-teman. Namun apabila ternyata tidak jadi ngetes 304, potensi resikonya adalah dia bisa turun ke area support terdekat di 288 teman-teman. Jadi ada potensi upside hingga 5% bahkan lebih, dan potensi turun sekitar 3-4%. Dan ini buat teman-teman yang paham resiko aja. Sekali lagi buat teman-teman yang paham resiko aja. Oke ya, saya rasa sudah cukup semua yang saya review malam hari ini. Ada BBTN, ada INDF, ada Cepin, Akra, AMRT, S Hardware, ada DRMA, ada Sage, Elite, dan Tron. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer. Tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual saham, semata-mata hanya sebagai bahan edukasi teman-teman dalam belajar analisis teknikal dan bandarmologi. Apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan membantu, akan ada banyak benefit seperti grup mentoring, kemudian bimbingan, private training, kemudian live trading, dan lain sebagainya. Untuk registrasi akan saya taruh di link deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.